Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Eva Meliani, Pasaribu, anak sulung jurnalis Riko Sampurna Pasaribu yang tewas akibat rumahnya dibakar, mengungkap rentetan peristiwa sebelum dan sesudah kematian ayahnya pada Kamis 27 Juni 2024. Hal itu disampaikan Eva saat menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi dalam sidang permohonan uji material undang-undang tentang peradilan militer. Permohonan tersebut diajukan Eva bersama Leni Damanik, ibu dari anak yang tewas di tangan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia. Dalam kesempatan ini, Eva meyakini ayahnya tewas karena pemberitaan tentang bisnis judi yang diduga dibackingi oknum anggota TNI. Di bukti yang telah ditemukan terungkap bahwa 1. Ayah saya didatangi oleh Koptu Herman Bukit yang meminta agar ayah saya menurunkan atau meng-takedown berita terkait bisnis judi. 2. Ayah saya merasa terancam dan mengatakan akan meminta perlindungan ke Polda Sumut. 3. Ayah saya mengirim pesan bahwa ia merasa sangat terancam oleh Koptu Herman Bukit dan pesan itu juga ia sampaikan kepada Kasat Reskrim Polres Tanah Karo. 4. Koptu HB juga mengirim pesan kepada Pemret ayah saya agar menurunkan berita tersebut. 5. Dari hasil investigasi, ayah saya dihimbau untuk tidak pulang ke rumah karena alasan keamanan. 6. Bebas Ginting, seorang pengawas lokasi judi yang diberitakan justru tidak memiliki masalah apapun dengan ayah saya, melainkan hubungan mereka sangatlah akrab. 7. Bebas Ginting pernah menelepon saya dan mengatakan bahwa adanya keterlibatan Koptu Herman Bukit tersebut. Bahkan menyampaikan bahwa Koptu Herman Bukit itulah yang menyuruh dia melakukan pembakaran. Ke-8, Bebas Ginting juga menyampaikan di persidangan bahwa ada pihak lain yang terlibat dan para eksekutor menerima uang 1 juta rupiah sebagai bonus karena telah melakukan pembakaran. Saya sebagai korban karena menunjukkan bahwa ketika seorang pelaku berasal dari institusi militer, proses hukum seolah berada di luar jangkauan kontrol publik. Berbeda dengan jika pelakunya seorang warga sipil. Dalam konteks ini, pemberitaan media secara konsisten menggarisbawahi bahwa ketertutupan peradilan militer dan kewenangan internal institusi TNI berpotensi membuat proses hukum terhadap anggotanya tidak akuntabel dan rawan melahirkan impunitas. Bahwa dengan bukti keterlibatan sebesar apapun, Koptu Herman Bukit masih bebas dan menjalankan tugasnya, digaji oleh negara, sementara para eksekutor lainnya sudah dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Saya memohon kepada Yang Mulia agar keadilan tidak padam seperti api yang telah merenggut nyawa keluarga saya. Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektual masih bebas karena berseragam.